dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden, ya, bahwasanya imigrasi itu harus bisa bertransformasi untuk juga memberikan dukungan kepada kaitannya perekonomian nasional, seperti investasi, tourism, dan lain sebagainya dalam rangka kita memiliki daya saing untuk menarik yang namanya investasi ataupun juga hal-hal yang bermanfaat untuk ekonomi Indonesia. Nah, untuk itu ya tentunya di sini saya memiliki beberapa program ya untuk bisa mendukung rencana tersebut. Pertama misalnya adalah melakukan penyederhanaan proses ya, sehingga bisa terjadi satu kecepatan dalam hal pemberian izin. Ya, apakah itu izin tinggal, ya, izin lainnya yang kiranya di situ akan memberi kesan Indonesia adalah negara yang friendly dalam hal memberikan kemudahan untuk langsung investasi atau langsung menjadi turis di Indonesia. Dan kita akan kerjasama erat dengan kementerian terkait untuk mewujudkan itu. Nah, Oke. adapun mengenai hal kaitan juga, ini kan ada hubungannya juga dengan kebijakan bebas visa misalnya dan lain sebagainya. Ini pun kita akan dorong ya untuk bisa segera kita keluarkan. Termasuk juga golden visa, ya seperti itu. Oke, baik. Untuk penerapannya sendiri seperti apa Pak untuk Golden Visa ini ke depannya? Iya, golden visa ini sebenarnya agak mirip ya dengan second home visa. Jadi kita sedang melakukan evaluasi. Jadi kebijakan sebelumnya kan memang sudah ada second home visa. Nah, eh, itu ada respon dari masyarakat ya dalam hal ini asing gitu ya. Misalnya, kenapa menyimpan uangnya adalah dalam rupiah, kenapa tidak dolar? Karena ketika ini kan ada resiko kurs, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, golden visa, second home visa itu kan hanya terbatas untuk hal kaitan dengan uang yang di-lock. Sementara untuk golden visa ini bisa diperluas. Ya. Misalnya adalah bagaimana kalau untuk membeli properti, bagaimana untuk mendukung investasi, bagaimana misalnya hal kaitan juga talent, ya, special talent yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Jadi banyak negara itu memiliki kebijakan visa ya untuk talent-talent tertentu, misalnya IT, ya startup, ya, atau mungkin juga financial people, gitu ya. Jadi expertise dalam bidang finansial itu juga seperti itu. Nah, saya sendiri ini hari pertama pasca pelantikan kemarin, kemarin saya sudah pelajari ada beberapa hal yang kita kira bisa kita jadikan quick win, ya. Dan ya dalam 100 hari ini tentunya kami akan siapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa terlihat ya di masyarakat. Kemudian saya juga sudah komunikasi dengan rekan-rekan di imigrasi, pejabat imigrasi terkait untuk memastikan peningkatan pelayanan sebelum kebijakan-kebijakan baru itu kita keluarkan. Ya, jadi paling tidak dari sisi antrian, kemudian juga auto gate itu saya minta ada satu atensi khusus, ya, terus sumber daya manusia yang ada di pos-pos imigrasi atau perlintasan gitu ya, supaya bisa mendukung hal-hal kaitan dengan pelayanan. Memang ada beberapa hal yang terkendala kaitan dengan kebijakan hubungannya dengan pandemi, karena kita ada kebijakan saat pandemi itu untuk ke Indonesia itu harus menggunakan visa, dan bebas visa ini belum dibuka kembali sehingga wisatawan yang datang itu menggunakan visa on arrival. Sementara visa on arrival itu punya keterbatasan. Yang tadinya 5 juta orang asing masuk ke Indonesia sudah memiliki visa sebagian besar ya 90%.
itu saat ini semua memasuki Indonesia dengan visa on arrival atau e-visa. Nah, kendalanya adalah pihak atau orang-orang yang mau masuk ke Indonesia. Nah, kalau ini sudah menjadi satu informasi yang diperoleh oleh calon yang datang ke Indonesia, maka e-visa itu adalah salah satu solusi yang bisa mempercepat proses antrian di loket-loket visa on arrival.